Bismillah, kita awali yang pertama bersih-bersih pikiran negatif. Pokoknya mikirnya jelek-jelek terus. Pikiran negatif itu pikiran apapun yang terkait dengan kondisi emosi kita yang destruktif atau tidak menyenangkan. Mungkin berhubungan dengan kemarahan, kecemasan, depresi, pesimis. Pokoknya melihat apa-apa serba negatif. Jadi pikiran negatif itu lihat sisi buramnya sesuatu. Ini pikiran negatif. Lihat minuman gini aja, wah jangan-jangan ini diracun sama anak-anak ini. Saya, jangan-jangan ada yang benci saya, ada yang... Ini pikiran negatif. Mau melakukan apa saja yang diambil sisi buruknya. Ini hati-hati karena kalau kita sudah habit pikiran negatif itu yo apa saja kita persepsi sebagai negatif. Jangankan yang memang negatif, yang positif pun dilihat sisi negatifnya. Ada orang tidak ke masjid, wah ngaku muslim kok tidak ke masjid, dasar. Nanti ada orang ke masjid, alah itu pencitraan. Alah, susah. Ada orang baik dibilang pencitraan, nanti apalagi orangnya jahat beneran. Jadi pikirannya selalu negatif. Nah, negatif thinking itu sebagian besar pikiran negatif itu banyak yang tentang diri kita sendiri. Misalnya, aku ini memang orang yang gagal kok. Aku ini memang orangnya mengecewakan kok. Nggak ada orang yang sayang padaku. Semuanya benci padaku. Semuanya ingin memanfaatkanku saja. Nah, ini pikiran-pikiran negatif. Nanti ada orang nolong kita, wah kamu merendahkan aku ya, emangnya aku nggak bisa sendiri. Nggak ada yang nolong marah-marah. Ini orang nggak ada yang punya empati semua. Dasar. Sulit melawan orang yang pikirannya negatif. Dibantu dianggap merendahkan, tidak dibantu dianggap tidak peduli. Nah, ayo kita latihan. Banyak di sekeliling kita orang-orang yang berpikiran negatif. Cirinya apa pikiran negatif itu? Cirinya secara umum ada 4. Pikiran negatif itu otomatis yang pertama. Datang begitu saja. Kalau orang sudah berpikir negatif, ya tidak pakai diusahakan. Sebentar Pak, saya lihat sisi negatifnya, tidak begitu. Otomatis yang muncul itu negatif sudah. Ini sifatnya otomatis. Tidak secara sengaja dirancang untuk negatif, memang wataknya watak negatif. Jadi kalian mungkin ada yang sering berpikiran negatif, sadarilah bahwa itu munculnya sering otomatis saja. Mungkin karena sering kita lakukan, sering kita biasakan. Yang kedua, pikiran negatif itu distorted, terdistorsi. Maksudnya terdistorsi itu kalau melihat sesuatu tidak utuh. Hanya dilihat sisi jeleknya saja. Misalnya ngaji filsafat ini kan kurangnya juga banyak. Meskipun bagi banyak orang manfaatnya juga ada. Tapi yang manfaat tidak dilihat, yang dilihat jeleknya saja. Mungkin ngaji kok selesainya jam 10 malam itu pun ngomong sendiri Pak Faiznya tidak ada. Itu memang jelek yang bagian itu. Kemudian ngaji kok tidak ada rekaman videonya. Kalau direkam suara saja, saya sering dikritik itu. Biar saja lah, biar ada jeleknya untuk mancing yang pikirannya negatif. Jadi, kalau tidak begitu kan tidak terpancing, tidak kelihatan kalau pikiranmu negatif. Jadi pikiran negatif itu terdistorsi. Jadi melihat apa-apa dipotong bagian negatifnya. Orang seperti ini biasanya sulit senyum. Pikirannya ruwet terus kalau ada apa-apa itu. Serba khawatir, serba cemas. Karena dia menggunakan kacamata burem terus, negatif terus. Yang ketiga,
obstruktif. Obstruktif itu pikiran ini menghalangi kita untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Karena pikiran negatif ini asal akhirnya kita kuliahnya tidak bisa maksimal. Mau kuliah ke kampus bawa motor, wah di kampus itu parkirannya kacau, kalau motorku hilang gimana? Mau ke kampus, naik trans, nanti naik trans itu kadang ya tidak jelas juga, nanti jangan-jangan aku malah telat, jangan-jangan mau bareng temen, nanti malu, nanti masuk bareng, punya motor sendiri malah anunya bareng. Jadi pikirannya ruwet, akhirnya ya, tujuan-tujuan hidup banyak yang tidak terpenuhi. Itu namanya obstruktif. Menghalangi kita mewujudkan keinginan. Ini berarti pikiran itu sudah negatif, sudah. Kemudian yang terakhir, pikiran negatif itu plausible. Plausible itu masuk akal. Masuk akal menurut kita yang berpikiran negatif. Kita cari saja alasan untuk melihat sisi negatifnya. Dan mesti ketemu wong alasan itu bisa dibuat. Alasan itu kan hasil karya akal kita. Seperti saya bilang tadi, pikiran itu mau kita ajak kemana saja bisa. Wong yang salah itu ya kita bikinkan alasan biar benar saja bisa kok. Itu yang disebut plausible. Maka pikiran negatif juga begitu. Dia didukung oleh akal kita. Benar itu, kamu ndak usah ke kampus daripada motornya hilang. Paling dosennya ngomongnya juga gitu-gitu aja. Ndak ada menarik-menariknya misalnya. Mending di YouTube saja banyak, ngapain sih? Ya, dan justifikasinya mesti ada. Bok kamu sampai terancam DO pun dia bisa, alah kuliah itu kan ndak nomor satu. Masa depan tidak ditentukan oleh kuliah, sudahlah. Plausible. Yang buruk, yang negatif, yang jelek bisa kita carikan argumen biar tetap bagus. Ini ciri-ciri pikiran negatif. Jadi dia ini otomatis muncul, mendistorsi realitas, menghalangi keinginan-keinginan baik kita, dan kita anggap masuk akal. Padahal itu ya sebenarnya ya negatif. Ayo ya dicari kalau ada makhluk seperti ini dalam diri kita, ayo dibersihkan. Jadi kok tiba-tiba kita melihat negatifnya sesuatu, coba tanya, ini memang negatif saja atau ada positifnya sih? Oh ada positifnya sih. Cuma tadi belum sempat saya baca, tapi menurut saya yang negatif juga perlu diperhatikan. Nah, kalau ini sudah mending, sudah melihat sesuatu lebih luas. Tidak sekedar melihat negatifnya saja. Punya pikiran yang jernih dan ruang yang bersih memungkinkanmu untuk berpikir dan bertindak secara bertujuan, tidak asal-asalan. Jadi kalau pikiran kita jernih itu mengorientasikan tindakan itu enak. Tapi kalau pikiran kita ruwet, kadang kita tidak tahu kenapa melakukan ini, kenapa melakukan itu. Pokoknya isi ini pikiran bulat. Nah, ini membuat kita bertindaknya juga tidak kontrol. Karena pikiran menentukan diri kita. Atau kata yang dari India, Naval Ravikant. Ini sebenarnya bisnismen, tapi juga penulis. Kata dia, kita mengatakan bahwa kita menginginkan peace of mind. Tetapi sebenarnya yang kita inginkan adalah peace from mind. Nah ini menarik, kata Ravikant ini, kita itu kan sering bilang saya ingin tenang. Pikiranku ingin tenang, peace of mind. Tapi sebenarnya bukan pikiranku ingin tenang, tapi peace from mind. Peace from mind itu mungkin mudahnya kita definisikan ada banyak hal yang harus kita buang, kita sisihkan yang ada di pikiran kita itu. Karena mungkin tidak penting, tidak urgent. Dari situ terus muncul ketenangan. Ini namanya peace from mind. Tidak sekedar peace of mind. Peace of mind itu mungkin sifatnya tidak bisa lama. Tenang dulu sebentar, kayak kalau kemarin pakai teorinya Schopenhauer kan pakai musik saja bisa untuk peace of mind. Tapi kalau peace from mind, membersihkan pikiran dari
hal-hal yang tidak penting, tidak jelas, tidak ada gunanya, itu akan menenangkan. Nah, silahkan nanti teman-teman ya, boleh dicermati isi kepala kita itu selama ini apa saja sih. Bisa tidak teman-teman coba dibayangkan sejak tadi pagi sampai malam hari ini, itu sempat mikir apa saja. Berapa banyak yang dipikirkan itu hal-hal penting dan berapa banyak hal-hal biasa saja dan berapa banyak hal-hal tidak penting. Atau jangan-jangan ada pikiran-pikiran yang merusak, pikiran-pikiran negatif. Kita jarang ya mencermati pikiran kita sendiri. Kira-kira yang paling mempengaruhimu itu pikiran-pikirannya siapa? Atau pikiran yang seperti apa? Atau berita informasi yang seperti apa? Terus kamu nilai, ini penting enggak sih? Ini ada gunanya enggak sih? Kayak filternya Socrates dulu itu. Ini kalau saya enggak tahu, ada gunanya enggak sih untuk hidupku? Terpengaruh enggak sih saya kalau saya enggak tahu ini? Coba ya, nanti kamu cek lagi. Kalau masih bingung juga caranya gimana sih Pak? Wis kamu buka WA-mu sajalah. WA grup atau WA yang kamu sendiri. Itu kira-kira info-info di situ itu hal-hal penting. Atau ya, isinya iseng semua saja. Semuanya isinya share, komen, like, dan isinya bongso ngono-ngono kuwi. Semuanya copy paste. Nah, kira-kira kalau kamu ndak ngerti itu, kira-kira ada gunanya ndak sih? Kalau misalnya dicoba ya, coba kalau ndak usah kamu baca info-info di grup-grup WA-mu itu, 1-2 hari saja, terus hari ketiga kamu buka, kamu ketinggalan informasi banyak ndak sih? Ada hal penting yang terlewat nggak sih? Atau ya biasa saja itu, Pak? Saya bisa langsung ngikuti di hari ketiga itu bisa ngobrol lagi, tidak ada yang ketinggalan sama sekali. Oh berarti mungkin banyak pembicaraan yang tidak penting. Nah coba ya kamu sendiri yang ngecek sejauh mana sih aktivitasmu sehari-hari itu bermakna. Ayo sejak pagi sampai malam hari ini sudah melakukan apa saja? Berapa persen dari yang kita lakukan itu hal penting, berapa persen hal rutin, dan berapa persen hal tidak penting. Nah, nanti akan kelihatan siapa diri kita. Baik, saya lanjutkan. Ini yang terakhir ada pandangan dari Paulo Coelho. Ini penulis. Tulisannya banyak, kata dia, santailah, biarkan pikiranmu menjadi kosong, dan kejutkan dirimu dengan harta karun yang mulai mengalir dari jiwamu. Jangan lupa, jiwa kita ini khazanah yang luar biasa. Kalau teman-teman mau membacanya. Nah, khazanah yang luar biasa ini sering terpendam, tidak muncul. Kenapa? Karena kita sibuk oleh hal-hal di luar diri. Sampah pikiran kita banyak sekali, luar biasa. Sehingga tidak bisa masuk lagi hal penting justru dari dalam diri kita sendiri. Maka kata Coelho, santailah coba. Tidak usah mikir apa-apa, biarkan dirimu jernih. Nanti ada banyak hikmah yang mengalir dari jiwa. Ada banyak wawasan-wawasan yang mungkin mengejutkanmu. Jadi makanya kalimatnya, kejutkan dirimu. Betapa luar biasanya dirimu, cuma kamu tidak sadar saja. Baik, ya, ini sebenarnya memprovokasi kita untuk berpikir jernih. Ayolah, menjernihkan pikiran. Hari ini banyak distraksi yang membuat kepala kita ruwet. Jadi saya sering didatangi teman-teman muda, mahasiswa, dan lain sebagainya, yang itu mengkonsultasikan sesuatu yang sifatnya hanya overthinking. Jadi sekedar cari ruwet saja. Yang tidak ada manfaat praktisnya, tidak ada manfaat idealis nilainya untuk hidup praktisnya. Nah ini tidak saya salahkan, ya tetap luar biasa betapapun nambah wawasan, nambah ilmu itu bagus.
Tapi kalau bahasa saintifiknya kurang tepat guna. Jadi, ya nambah ilmu oke saja, nambah wawasan oke saja. Tapi kalau bisa ya yang paling tepat guna, manfaat untuk meningkatkan kualitas dirimu dan kualitas hidup. Jadi, jangan hanya dipilih, wah rasanya ini menarik, Pak. Ya kalau menarik ya banyak hal menarik, luar biasa. Tapi itu manfaat enggak untuk hidup? Penting enggak untuk peningkatan kualitas dirimu? Baik, ya mumpung masih muda. Jadi kalau timbunan wawasanmu itu sesuatu yang manfaat, baik untuk dirimu dan untuk lingkunganmu, ya insya Allah nanti kalian akan jadi orang yang hidup seperti dijanjikan Allah. Semakin nambah ilmunya, semakin tinggi derajatnya. Baik, nah malam hari ini kita belajar menjernihkan pikiran. Tentu saja berarti agak dekat dengan gaya timur. Baik, kita mulai ya. Karena tadi saya bilang timur ya, kita kutip beberapa gagasan para filosof timur. Tokoh-tokoh dari timur. Nah, saya awali dari quote saja dulu sebelum nanti ke teknis membersihkan pikiran kita. Ada quotes menarik yang ini pernah juga kita kutip di beberapa sesi tentang kekuatan pikiran, yaitu dari Buddha. Beliau mengatakan bahwa hidup kita itu dibentuk oleh pikiran kita. Kita menjadi apa yang kita pikirkan. Kegembiraan itu mengikuti pikiran yang jernih, seperti bayangan yang tidak pernah pergi. Quotes ini isinya 3 hal secara sekaligus. Yang pertama, hidup itu dibentuk oleh pikiran kita. Yang kedua, kita adalah apa yang kita pikirkan. Dan yang ketiga, pikiran jernih itu menggembirakan. Sebagaimana bayangan dengan sesuatu yang dibayanginya. Jadi kalau orang kok pikirannya jernih, otomatis gembira. Kenapa kok kita galau? Kemungkinan pikiran kita ruwet. Jadi tidak karu-karuan, itu terus kita sedih. Tapi kalau pikiran kita jernih, oh yang salah ini, yang benar ini. Oh yang cocok ini, yang tidak cocok ini. Kalau tegas jelas, itu kan kita senang, gembira, lega. Tapi kok masih banyak kerumitan-kerumitan, keruwetan-keruwetan, tidak jernih, itu biasanya kita masih galau. Maka kegembiraan itu mengikuti pikiran yang jernih. Dan diri kita itu dibentuk oleh pikiran kita. Kalau kalian menganggap, Pak, siapa sih saya ini? Saya ini orang rusak loh, Pak. Nah, kamu sendiri menganggap dirimu orang rusak. Itu kan berarti nanti ketika kamu menjalani hidupmu, kamu akan memposisikan dirimu sebagai orang yang rusak. Jadi kita adalah pandangan kita sendiri, pikiran kita sendiri tentang diri kita. Nah, teman-teman boleh flashback ke belakang ya. Selama ini saya itu orang kayak gimana sih? Itu kemungkinan besar berawal dari pikiran kita sendiri. Jadi, mungkin kalau bahasa jauhnya, tidak penting kamu ganteng beneran apa tidak. Yang penting apa? Kamu merasa ganteng. Orang itu merasa ganteng saja, itu kan gayanya kayak orang paling ganteng sedunia kan sudah. Jadi meskipun secantik apapun kalian, seganteng apapun kalian, kalau pikiranmu, saya itu Pak, ya gayamu juga merasa seperti orang yang biasa saja. Jadi kita adalah sejauh yang kita pikirkan. Hidup kita dibentuk oleh pikiran kita. Maka hati-hati dalam berpikir. Jangan berpikir yang aneh-aneh, yang rusak-rusak, yang kacau-kacau, karena itu akan jadi diri kita.
Kalau ada peribahasa dalam bahasa Inggris yang isinya to know is to be. Tahu itu sama dengan menjadi sesuatu. Apa yang ada di pikiran kita, seperti itulah nanti hidup kita. Kalau kita isi dengan hal-hal yang positif, ya hidup kita akan menjelma positif. Tapi kalau pikiran kita isi dengan banyak hal negatif, ya kita akan jadi orang yang negatif. Nah, ini pesan besar pertama ya, pentingnya pikiran. Makanya kata Imam Ghazali, pikiran itu pasukan kita yang paling kuat. Pikiran itu mungkin bukan penentu, tapi dia yang paling powerful, paling berpengaruh dalam hidup kita. Yang banyak menentukan hati. Tapi hati ini banyak disuplai informasinya oleh pikiran. Baik, coba ya bayangkan kalian ngaji tadi berangkat sambil membayangkan, wah nanti ngajinya mesti lama 2 jam. Mesti itu. Ya, jadi kamu duduk baru 1 detik, 2 detik pertama, itu pikiranmu sudah 2 jam yang akan datang. Ini masih lama 2 jamnya ya masih. Jadi kamu belum ngalami saja, rasanya sudah lebih dari 2 jam kamu duduk di sini. Itu karena pikiran. Kayak puasa besok, itu kan biasanya ada itu yang ngitung-ngitung kapan Idul Fitrinya. 5 hari lagi Lebaran, 4 hari. Jadi Lebarannya rasanya sebenarnya masih belum datang, tapi seolah-olah itu conditioning pikirannya itu sekian hari lagi, sekian hari lagi. Itu pikiran. Kita tidak bisa menikmati Ramadan karena mikir kapan Idul Fitrinya. Nanti hari pertama sudah dihitung. 30 hari lagi Lebaran. Ayo mikirnya wis tekan Lebaran. Baru terawih hari pertama. Jangan-jangan kalau pas terawih hari pertama kita pikirannya nanti Lebaran mudiknya tanggal berapa ya. Bajuku sudah berapa ya. Wis mikirnya Lebaran. Tidak mikir Ramadannya. Barang siapa yang begitu datang Ramadan seneng, itu diharamkan neraka. Yuk. Begitu Ramadan datang kamu seneng, tapi Ramadannya sendiri datang kamu lupa. Yang hadir di pikiranmu lebih banyak Idul Fitrinya. Sama liburan kuliahnya. Kupuh prei sama seneng-seneng Idul Fitrinya. Sampai lupa Lebaran. Itu pikiran. Hidupmu, gayamu, orientasimu ya ditentukan oleh pikiran. Maka penting pikiran yang jernih. Ada lagi kalimat dari Zhuangzi. Kalau ini salah satu tokoh dari Taoisme. Dulu pernah kita bahas khusus beliau ini. Kata dia begini, mereka yang mengikuti Tao. Tao itu artinya jalan. Ini konsepnya mungkin agak dekat dengan kalau dalam Islam ada thariqat, sama-sama jalan. Meskipun definisinya agak harus didalami lagi, tidak sederhana tahu itu. Tapi siapa yang mengikuti tahu pasti memiliki pikiran yang jernih. Orang yang pikirannya jernih ini mereka tidak membebani pikiran mereka dengan kecemasan. Dan luwes, lentur, mudah menyesuaikan diri dengan kondisi eksternal. Ini cirinya orang yang pikirannya jernih. Orang yang mengikuti jalan pikirannya akan jernih. Kalau pikirannya jernih, dia ini mudah menyesuaikan dengan kondisi situasi di sekelilingnya dan tidak mudah cemas. Kalau teman-teman kok merasa sering cemas, kemungkinan pikirannya belum jernih. Saya bilang, tidak bilang tidak jernih ya. Nanti kalau kamu tersinggung. Jadi, pikiranmu mungkin belum jernih. Perlu dijernihkan kembali. Malam hari ini kita latihan pelan-pelan nanti menghadapi pikiran yang tidak jernih ini. Jangan berusaha agar segalanya terjadi seperti yang engkau inginkan, namun inginkanlah agar segalanya terjadi seperti yang seharusnya terjadi. Jadi inginkan yang seharusnya, bukan inginkan sesuai keinginan. Bukan mengusahakan sesuai keinginan. Jadi
Saya pinginnya sih nggak belajar, Pak. Tapi nilaiku bagus. Nah, itu karepmu lah ngono kuwi. Gitu loh. Sunnatullahnya kalau ingin nilai bagus, belajar. Jadi berusahalah agar yang kamu inginkan itu yang seharusnya terjadi. Hidupmu lebih damai. Hidupmu akan tenang. Kalau yang kamu inginkan jadi basisnya bukan keinginanmu tapi realitasnya. Itulah yang namanya realistis. Ya saya realistis saja Pak. Kalau jadi miliuner mungkin tidak bisa. Jutawan mungkin bisa lah kalau besok kira-kira kerjaan saya ini. Itu namanya realistis. Yang kamu hitung bukan keinginanmu. Kalau manut keinginanmu sih pengenmu jadi orang paling kaya se-Indonesia. Tapi ya orang mungkin. Nah, itu namanya melihat fakta berdasarkan realitas, bukan berdasarkan keinginanmu. Itu namanya realistis. Kuncinya hidup tenang itu hidup yang realistis. Pak, kalau wajah saya kayak gini ya, asal punya pasangan aja alhamdulillah. Itu lebih nyaman daripada saya, Pak, kulitnya putih, rambutnya panjang. Susah nyarinya. Ada kuda putih, kulitnya putih, rambutnya panjang. Oke, jadi hiduplah realistis saja. Sesuai standarmu, ya kamu yang bisa ngitung. Kayak tadi loh, yang dalam kontrolmu. Di luar itu jangan. Terus ada beberapa konsep dari Seneca. Yang pertama, it is not that life is too short, it's that we waste it. Bukan hidup kita yang terlalu pendek, tapi kita aja yang menyia-nyiakan waktu. Nah, itu kritiknya Seneca. Kamu kan sering sambat gara-gara waktu. Waktunya tidak cukup, Pak. Saya sibuk sekali, Pak. Ini. Tidak. Bukan waktunya yang pendek. Tapi kamu aja yang menggunakan waktunya nggak terlalu bagus. Waktu jangan dijadikan alasan. Itu potongan-potongan dari gagasannya Seneca. Terus, life is long enough for the very greatest of things. Waktumu itu pasti cukup untuk melakukan hal-hal luar biasa. Hal-hal paling luar biasa. Jangan khawatir. Jangan merasa bahwa, ya belum waktunya Pak, saya masih muda. Tidak. Allah sudah menyediakan fasilitas ruang dan waktu yang cukup untuk kamu bisa melakukan hal luar biasa dalam hidupmu. Kecuali kamunya sendiri nggak mau berusaha. Pingin apa aja ada. Kalau kamu mau. Oke. Coba kamu tanya, what do we pay for what we crave? Apa sih yang sudah kita korbankan, apa yang sudah kita bayarkan atas apa yang kita inginkan? Masalahnya kamu males, kamu pelit, kehilangan tenaga aja nggak mau. Kehilangan ketenangan sebentar untuk hasil yang lebih besar aja nggak mau. Mana bisa kamu melakukan greatest thing, hal yang luar biasa. Itu Seneca. Jadi, nggak usah melihat, Pak, saya kan masih muda, Pak. Oh, saya kan masih semester 1, Pak. Kakak kelas saja masih kelentang-kelentung gitu. Nggak. Waktumu cukup, ruangmu cukup, modalmu cukup. Tinggal kamu mau apa enggak, mau berkorban apa enggak. Untuk melakukan hal luar biasa. Tidak ada yang tidak mungkin. Itu katanya Seneca. Oke. Katanya Seneca lagi, no one find out what he can do except by trying. Orang tidak akan mendapatkan hasil dari apa yang dilakukannya kecuali berusaha. Kalau nggak ada usaha ya nggak akan ada hasil, nggak akan lahir hal yang luar biasa. Dan untuk usaha harus ada prepare and practice. Siapkan diri dan latihan. Praktekkan. Menyiapkan diri itu, yo, cari ilmunya, belajar tekniknya, susun rancangannya, terus praktekkan. Prepare and practice. Terus keep your goal, itu yang ada gambarnya itu, in view. Konsisten dengan target.
Syukur-syukur nanti kamu tulis di kamarmu, semester ini targetnya apa, atau minggu ini targetnya apa, dan fokus ke situ. Yang lain cemilan, makanan utamanya itu. Ya, ini logika cemilan sama makanan utama. Kemarin saya dengar ada kiai yang ceramah itu, besok kita di surga ketemu lagi sama istri kita waktu di bumi. Terus kita kan mikirnya, aduh, capek-capek ke surga, ketemu itu lagi. Iya, padahal di sini sudah ngempet, nggak mau macem-macem, ketemu itu lagi. Tenang aja katanya kiainya. Istri kita di surga itu makanan utama. Nah, nanti ada bidadari-bidadarinya, nah itu cemilannya. Ya, jadi makanya nanti yang di dunia belum punya istri, di akhirat sakit perut karena makan cemilan terus. Loh, lo kan tidak ada makanan utamanya. Oke, terus ke sini. Jadi, tetapkan targetmu, ukur kekuatanmu, dengan rumusnya Seneca untuk jadi orang sukses. Joy and konsistensi, nikmati prosesnya. Jangan merasa sengsara kalau mengorbankan sesuatu. Jangan merasa berat kalau capek. Jangan merasa, nikmati aja prosesnya, menyenangkan kok. Oke, itu yang selanjutnya. Consider life as a whole. Kayak tadi, hidup ini kita mesin besar. Outer service itu melahirkan inner growth. Kita memperhatikan yang lain, melayani orang lain dalam rangka mesinnya ini biar bagus, akhirnya apa? Diri kita juga berkembang. Jangan dikira kayak tadi mengorbankan untuk orang lain terus kitanya sendiri terbengkalai, enggak. Kalau kamu memperhatikan yang lain, justru dirimu yang berkembang. Misalnya saya ngaji, ini kan memperhatikan kalian. Harus siap-siap baca-baca, bikin-bikin PowerPoint. Tapi jangan dikira kalian yang untung besar. Saya yang untung besar. Aku dapat banyak. Paling kamu ngertinya dikit-dikit. Yang ngerti banyak aku. Kalau kamu bantu orang lain, jangan dikira yang untung orang yang kamu bantu. Ada inner growth di situ. Ada yang tumbuh dalam dirimu. Yang bermanfaat dan penting. Jadi ini sifatnya circle muter. Outer service itu punya korelasi dengan inner growth. Melayani keluar itu punya korelasi dengan pertumbuhan di dalam. Semakin kamu mengabdikan hidupmu untuk yang lain, semakin dirimu berkembang. Maka joy and consistency. Nikmati terus. Oke. Sama kayak itu lingkaran kedua. Learn itu sekaligus teach. Teach sekaligus learn. Orang yang ngajar itu sekaligus belajar. Orang yang belajar itu hakikatnya dia sekaligus mengajar. Siapa yang diajari? Dirinya sendiri. Kalau kamu belajar itu kan kayak orang ngajar. Ngajari siapa? Dirimu sendiri. Kalau kamu ngajar, sebenarnya juga kayak orang belajar. Saya ngajari, sebenarnya juga saya belajar. Nah, itu teorinya Seneca. Oke. Dan kalau ingin lebih sempurna, associate with those who make you better. Jangan ragu-ragu untuk kerjasama, asosiasi, nyari kolega yang bisa membuatmu lebih baik. Zeno, gagasan utamanya kita ulang lagi itu. Satu, yang sudah dijelasin nggak usah tak ulang. Alam ini tertib, ya ada sunatullah. Yang kedua, kalau ada kekacauan, ini yang belum dijelaskan tadi. Kalau ada kejahatan, itu sebenarnya dalam rangka kebaikan yang lebih sempurna. Ada gempa, ada badai, itu pasti ada penyesuaian-penyesuaian yang nanti lebih baik dari sebelumnya. Karena logosnya Tuhan sedang jalan. Adanya
apa wis korupsi, adanya kerusuhan, adanya itu biasanya nanti melahirkan dampak kebaikan-kebaikan yang lebih sempurna. Kalau nggak ada yang korupsi, mungkin nggak ada KPK. Kalau nggak ada KPK, nanti nggak ada ini, nggak ada itu. Terus ada kebaikan-kebaikan yang lebih sempurna. Itu katanya Zeno. Ada penyakit baru, wah, ilmu pengetahuan juga tambah tentang penyakit baru. Ada proyek baru. Dokter juga seneng, ya kan? Kemudian ahli kesehatan seneng, pemerintah juga seneng. Ada lahan nih, bisa jadi proyek Menteri Kesehatan nih, bisa ada kebaikan-kebaikan baru. Orang kenal penyakit AIDS dulu bingung apa penyakit AIDS ini. Sekarang ketemu lagi penelitian-penelitian baru, ilmu baru, wawasan baru. Semakin sempurna hidup kita, semakin baik. Jadi ketika kejahatan terjadi, itu ke arah kebaikan yang lebih sempurna pada akhirnya. Ya meskipun jangan Pak saya mau jahat aja Pak biar lebih bagus lagi. Enggak. Jadi ketika dia benar-benar terjadi berarti memang dirancang oleh sutradaranya. Kayak film itu loh. Kan enggak mungkin film dari awal sampai akhir nggak ada masalah. Bangun pagi tidur lihat TV, bangun lagi tidur. Nah, enggak ada yang lebih baik. Tapi kalau ada konflik-konflik, ada kasus-kasus, orang akan semakin baik, semakin baik. Kayak kamu kan sering mengalami kasus, tapi begitu kamu ngalami, besoknya kamu semakin berkualitas hidupmu. Semakin baik, semakin baik. Habis diputus pacar, kan semakin tangguh mentalmu, semakin ahli dalam, semakin, gitu loh. Manfaatnya banyak, ya kan? Jadi, enggak, kalau ada chaos, ada kejahatan, itu nanti ujungnya pasti kesempurnaan yang lebih. Terus yang ketiga, ya kalau ini fatalisme tadi, segala sesuatu terjadi sudah ada garisnya. Yang keempat, manusia itu bebas. Cuma bebas bukan berarti manusia nggak ditakdirkan, ditakdirkan. Hanya saja satu-satunya makhluk yang bisa nawar itu manusia. Nawar takdirnya. Ada yang menerima takdirnya, ada yang memberontak takdirnya, katanya sih. Saya tidak terima Pak, masa sama Allah ditakdirkan jadi orang Indonesia. Itu berontak takdirnya. Sama Allah dilahirkan jadi orang kecil. Saya kan kecil beneran. Nah, dua, memberontak sama menerima. Tidak masalah. Memberontak pun nanti kan tinggal dilihat setelah memberontak ngapain. Tidak mesti jelek. Terus seseorang dapat mencapai kebahagiaan dengan menerima bahwa apapun yang terjadi ya, bukan yang belum terjadi, adalah yang terbaik. Karena kalau yang belum terjadi kamu sebut yang terbaik, nanti kamu nggak ngapa-ngapain. Tapi yang sudah terjadi, pasti yang terbaik. Kenapa yang terbaik? Ya sudah terjadi, nggak bisa diulang. Kalau kamu menganggap yang terjadi belum yang terbaik, mesti kamu terus kecewa. Kemudian mungkin takut. Kemudian mungkin gelisah. Itu hasilnya chaos lagi. Terimalah segala yang terjadi sebagai yang terbaik. Semester ini IP-ku 1, sekian. Ya itu yang terbaik sudah. Alhamdulillah masih ada bobotnya 1. Harusnya 0 itu nggak pernah masuk. Nah kan itu sudah terbaik. Ya. Oke. Saya sudah umur hampir 30 ini Pak, belum dapat pasangan. Ah, itu yang terbaik. Ya, oke. Ya kamu nggak ngerti sih, kalau kamu dapat pasangannya umur 17 dulu, kamu nggak akan nyampe sini sekarang. Nah, mungkin begitu. Jadi, ya itu yang terbaik. Pokoknya anggaplah semua yang terbaik. Itu Zeno. Terus, filsafat politik. Ya, ini hubungannya sama tadi. Kita bagian kecil dari mesin besar. Maka dalam hidup bersama kuncinya harmoni. Harmoni itu terjadi ketika kita tidak ngitung keinginan kita, tapi yang kita hitung kepentingan bersama biar mesin besar ini jalannya bagus. Kehidupan bersama kita jalannya bagus. Manusia pertama-tama bukan individu tapi kawanan. Kawanan bahasa Indonesia ya, bukan bahasa Jawa.
Ya basa Jawa kawanan itu jenenge. Jadi kawanan itu kita ini pertama-tama makhluk sosial. Kita ndak mungkin dan ndak bisa hidup sendirian. Maka pentingkan dulu kehidupan bersama. Itu pertama, politiknya Stoa. Politiknya Stoa yang kedua, asumsinya adalah hidup ini, baca aja ya, karena semua manusia itu levelnya sama, harusnya kita ini kan manusia yang sama seluruh dunia. Harusnya ada aturan bersama yang mengikat kita. Hari ini sudah terwujudkan antara lain lewat model-model PBB, model-model deklarasi HAM. Itu dulu yang mencita-citakan awal orang-orang seperti kaum Stoa ini. Jadi jangan terlalu banyak aturan yang beda-beda. Wong kita ini manusia hidup di dunia yang sama. Bikinlah aturan yang berlaku untuk semua orang. Begitu aturan itu beda-beda, lahirnya pasti nanti diskriminasi-diskriminasi. Nyari aturan seminim mungkin atas dasar kemanusiaan umum. Jadi bikin semacam unified human society. Oke. Terus ada juga sebenarnya orang Stoa yang tidak suka politik karena zaman itu politiknya agak trik, politiknya agak rusak. Jadi mereka anti hukum bikinan manusia. Yang mereka percaya hukum alam, bukan hukum Tuhan loh ya, hukum alam. Alam ini ada hukumnya, yaitu yang kita pedomani. Ya hukum alam kayak tadi, logosnya Tuhan tadi loh. Yang males, ya nanti tidak sukses. Yang rajinlah yang sukses. Yang tekun, nanti sukses. Ini hukum-hukum alam. Yang kita pedomani ini, bukan hukum bikinan. Kalau hukum bikinan, sifatnya parsial dan temporal. Jadi itu filsafat politiknya Stoa. Jadi pertama-tama sadari kita hidup di alam semesta ini semacam organisme. Organisme itu kayak tubuhmu itu loh, organisme. Kalau matanya sakit, semua tubuh ikut merasakan sakit, itu organisme. Kayak mesin, kayak laptop ini. Yang error keyboardnya, semua fungsi yang lain nggak ada artinya. Yang error VGA-nya, ya semua fungsi lain yang lain juga nggak ada artinya. Yang error layarnya saja sebenarnya, tapi ya semua fungsi yang lain nggak ada gunanya. Itu namanya organisme. Kita hidup bermasyarakat juga begitu. Jangan dikira kalau alapak itu kan minoritas. Kita bikin sengsara juga nggak masalah. Enggak. Dia bagian kecil dari organisme besar di mana kita hidup di situ. Kalau yang satu kacau, mesti kita juga akan ikut kacau. Jadi tidak harus karena minoritas, tidak penting itu Pak, enggak. Setiap komponen dia ada perannya. Maka kehidupan sosial juga harus begini. Kita utamakan kepentingan bersama, bukan keinginanmu sendiri. Itu filsafat politiknya Stoa. Oke, kita temui satu-satu tokohnya. Yang tadi baru dasarnya. Ya masih panjang. Ya masih panjang. Malam ini tuh saya cuma baru ngomong etika. Logikanya belum. Fisikanya juga belum. Entah kapan nanti ya. Jadi kalau ada yang tanya, kapan Pak habisnya materi ngaji filsafat? Saya juga tidak tahu kapan. Oke, pokoknya sak kuat-kuatnya.